Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah at-tullab al-kiram? Ya. Baik, pada pagi hari ini ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam sehingga kita masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan ilah kita. Ya. Dan kita diperkenalkan dengan nikmat sunnah sehingga amalan kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang nabi yang ummi yang telah menunjuki kita jalan yang diridhoi Allah. Jalan yang hanya jalan ini saja yang dapat mengantarkan kita kepada diterimanya amal, di mana semua amal yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan diterima dan akan menjadi penyesalan bagi orang yang melakukannya di akhirat kelak. Taib, tanpa memperpanjang kalam lagi, ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran balaghah untuk kelas 11 dan kelas 12 ya pada tahun ajaran ini. Taib, kita langsung saja baca ya dari apa yang kemarin terakhir, langsung kita masuk ke pelajaran barunya dari sini. Wa misluhu, antum kalau apa nanti bisa dibarisi atau ditulis sendiri ya. Wa misluhu qaulu Isa bin Umar, ya, qaulu Isa bin Umar an-Nahwi hina waqa'a min himarihi wajtama alaihi an-nasu faqala ma lakum taka'tum alayya katuka'kuikum ala dhi jinnatin ifranki'u anni. Ma lakum taka'tum alayya katuka'kuikum ala dhi jinnatin ifranki'u anni. Fa ma'na taka'tum tajamma'tum, ya, wafranki'u bima'na tafarraqu. Ya, kita baca artinya ya. Dan yang semisal dengannya atau yang semisal dengan apa judul kita? Ya, judul kita maksudnya adalah ada gharabatul kalimah. Nah, kemarin kan udah ada beberapa contoh ya. Nah, ini contoh yang lainnya untuk gharabatul kalimah ya. Ini contoh lainnya, wa misluhu, dan misal yang lainnya atau contoh lainnya adalah qaulu Isa bin Umar an-Nahwi, ya, ucapan Isa ibnu Umar an-Nahwi hina waqa'a min himarihi. Hina itu artinya ketika, waqa'a min, antum kalau nggak tahu artinya boleh ditulis ya. Hina waqa'a min itu artinya terjatuh. Hina waqa'a min himarihi wajtama'a alaihi nas, dan orang-orang berkumpul di sekitarnya karena dia jatuh. Faqala, maka dia pun berkata. Siapa yang berkata di sini? Yang berkata di sini adalah Umar ibnu an-Nahwi. Apa dia katakan? Malakum taka'tum alayya, ya, malakum taka'tum alayya. Tengok di sini apa? Fa ma'na taka'tum, arti dari taka'tum adalah tajamma'tum. Itu artinya berkumpul. Ya. Jadi malakum taka'tum alayya. Nah, apa artinya ini? Malakum, mengapa kalian? Nah, ini sering nanti dalam bahasa Arab itu, enggak selalu mengapa itu artinya dalam bahasa Arab itu limadha, bisa juga dengan malakum, ada apa, nah itu, atau mengapa gitu ngartikannya.
Malakum taka'tum alayya, mengapa kalian berkumpul di sekitarku? Katukaku ikum, ya, seperti berkumpulnya kalian ala dzi jinnah, ya, seperti berkumpulnya kalian mengelilingi ala dzi jinnah, ya, terhadap orang yang gila, ya, majnun. Jinnah majnun, gila, ya. Ifranqi'u anni, ifranqa'a, tengok di sini. Wa franqi'u tafarraqu, ya. Ifranqi'u anni artinya insarifu anni, artinya pergilah, atau tafarraqu anni, pergilah kalian dari hadapanku, ya. Ini contohnya. Contoh dari gharabatul kalimah. Nah, lihat definisi gharabatul kalimah kemarin, apa ya definisinya? Antakunal kalimah gharibatan ghairu zahiril makna ghairu ma'lufatil isti'mal indal Arab. Nah, contoh yang terakhir ini maknanya sebenarnya zahir, namun, ya, namun lihat di sini ghairu ma'lufatil isti'mal. Nah, karena gharabatul kalimah itu bukan hanya, yang pertama, dia bukan hanya maknanya tidak jelas, kata-katanya itu aneh, tapi juga ghairu ma'lufatil isti'mal, ya, tidak lazim digunakan oleh orang Arab. Nah, kata ini sendiri ifranqi'u kemudian taka'ka'a, walaupun ada dalam bahasa Arab, ya, kata-kata ini adalah kata yang ghairu ma'lufatil isti'mal indal Arab, yakni kata yang tidak biasa atau tidak lazim digunakan oleh orang Arab. Bisa dipahami ya sampai di sini, ya? Ya, thayyib. Kita masuk ke soal nomor 15. Ya, di sini mal maqsudu bi mukhalafatil kalimati al-qanun as-sarfi. Mal maqsudu bi mukhalafatil kalimati al-qanun al-qanuni, atau al-qanuna boleh antum baca juga, al-qanuna as-sarfiyah. Mal maqsudu bi mukhalafatil kalimati al-qanuna as-sarfiyah, ya, huwa alla ta'ti al-kalimatu, ya, huwa alla ta'ti al-kalimatu 'ala al-qanuni as-sarfi al-mustanbati min kalamil arabi wa tukhalifu al-qiyasa, ya. Famasalan la yajuzu fakkul idghami, la yajuzu fakku al-idghami fima lam yusma' 'anil arab nahwu al-ajlalu fa innahu mukhalifun lil qiyasi wal aslu al-ajallu bil idghami. Qala Abu An-Najm Ibnu Qudamah, qala Abu An-Najm Ibnu Qudamah, ya, alhamdulillahil aliyyil ajlalil wasi'il fadlil wahubi al mujzili. Ya, kita artikan dulu, ya, apa yang dimaksud dengan penyelisihan kata terhadap kanun atau terhadap kaidah shorof. Nah, ya, apa yang dimaksud dengan penyelisihan suatu kata akan suatu kaidah shorof? Nah, kita lihat di sini. Alla ta'ti al-kalimah huwa alla ta'ti al-kalimah 'ala al-qanun as-sarfi al-mustanbati min kalamil Arab. Yakni suatu kata, ya, tidak sesuai dengan kaidah shorof yang diintisarikan. Al-mustanbat itu artinya yang diintisarikan min kalamil Arab, dari omongan atau ucapan orang Arab. Wa tukhaliful qiyas, dan menyelisihi kaidah. Qiyas di sini artinya kaidah. Famasalan, nah, untuk contoh dari mukhalafatul kalimah al-qanun as-sarfi ini, apa contohnya? Nah, di sini contohnya. Famasalan, contohnya la yajuzu fakul idghami fi ma lam yusma' 'anil Arab. Tidak bolehnya membuka al-idgham. Idgham itu artinya yang ditutup. Nah, kalau idgham dalam bahasa Arab itu biasanya kalau ditutup, maksud dari idgham itu adanya tasdid di sini. Nah, di sini nanti maksud idghamnya itu adalah tasdid. Jadi kalau disebut idgham, nanti di sini maknanya adalah tasdid. Nah, fakku itu artinya membuka. Fakku itu artinya membuka. Berarti membuka satu kata yang tertutup, maksudnya membuka kata yang bertasdid.
fima lam yusma' anil Arab, padahal kata ini yang dia harusnya bertasdid ini ya nggak pernah didengar dari orang Arab. Itu ada dibuka kata yang bertasdid ini. Apa maksudnya itu nanti? Nah, ini dia maksudnya. Contohnya, lihat di sini. Kata nahwu, contohnya kata al-ajlalu. Tengok di situ ada dua lam kan? Nah, al-ajlalu fa innahu mukhalifun lil qiyas. Nah, kata al-ajlalu ini menyelisihi kaidah shorof. Wal aslu, asal dari kata al-ajlalu adalah al-ajallu bil idgham. Nah, asalnya adalah kata al-ajlalu adalah al-ajallu bil idgham. Bil idgham artinya di sini dengan tasdid. Di mana tasdidnya? Pada huruf lam. Al-ajallu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Qala Abu Najm bin Qudamah. Berkata Abu Najm bin Qudamah. Apa yang dia katakan? Nah, ini kalau dia maksud katanya di sini, maksudnya dia sedang bersyair. Ya, di sini ya. Alhamdulillahil aliyyil ajlali. Nah, segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Nah, tengok di sini. Al-ajlali. Nah, ini penyelisihannya terhadap kaidah shorof. Kata ini, kata al-ajlali di sini menyelisihi kaidah shorof. Harusnya kalau kata atau syair ini mau dikatakan fasih, ya, harusnya kata al-ajlali ini dirubah menjadi al-ajalli agar tidak menyelisihi kaidah shorof. Coba perhatikan di sini. Kalau seandainya kita rubah dia menjadi al-ajalli, barulah kata tersebut nanti dianggap fasih. Lihat di sini. Alhamdulillahil aliyyil ajalli. Nah, itu dia. Al-wasi'il fadlil wahubi al-mujzili. Ya, adapun artinya ya ini nggak pala penting ya. Artinya ini nanti antum kalau mau tahu silakan buka kamus cari artinya. Yang penting antum cukup tahu di sini syahidnya atau poin penting dari yang diajarkan berkenaan dengan mukhalafatul kalimah al-qanun as-sarfi, adanya kata yang menyelisihi kaidah shorof yang menyebabkan suatu kata tersebut tidak lagi dianggap fasih. Contohnya apa? Dibukanya kata yang seharusnya bertasdid. Nah, ini contohnya al-ajallu berubah menjadi al-ajlalu. Nah, ini menyelisihi kaidah shorof sehingga kata al-ajlalu ini dianggap menyelisihi kaidah shorof. Karena juga tidak pernah orang Arab mengatakan al-ajlalu kecuali dia menyelisihi kaidah shorof. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, tengok di sini. Ternyata penyelisihan kata terhadap kaidah shorof ada lagi bentuknya yang lain di sini. Dari mana kita tahu? Nah, lihat di sini. Atau. Nah, jam'u kalimah ala khilafil qiyas. Ya. Yakni bentuk jamak suatu kata yang menyelisihi kaidah. Yang menyelisihi kaidah. Qiyas di sini antum jangan bingung-bingung ya artinya ya. Qiyas di sini artinya adalah qaidah. Qaidah apa? Qaidah shorof. Nah, lihat di sini. Au jam'u kalimah ala khilafil qiyas, atau jamak suatu kata yang menyelisihi kaidah. Contohnya apa? Kata nawakisu. Jamak dari kata nakis. Apa artinya? Bimakna muta'ti'ir ru'us. Artinya ya, nawakis atau nakis ya, menundukkan kepala. Itu artinya muta'ti itu ta'ta'a itu artinya menundukkan ya. Ar-ru'us artinya adalah kepala-kepala. Ya, kita lihat di sini. Kama fi qaulil Farazdaq, seperti dalam ucapan Al-Farazdaq. Nah, kalau antum nanti ngelihat dalam literasi sastra ya, syair, nasr dan macam-macamnya, nama-nama kayak Farazdaq ini adalah nama yang sering sekali ada di dalam buku-buku syair. Sama kayak Zuhair bin Abi Sulma. Ya, maka Farazdaq ini juga termasuk diantaranya. Ya, lihat di sini. Wa idzar rijalu ra'au yazida ra'aitahum khudu'ar riqabi nawakisal absari. Nah, tengok di sini ya. Wa idzar rijalu ra'au yazida. Tatkala manusia melihat Yazid
ra'aitahum, ya, kamu akan melihat orang-orang tadi itu ketika melihat si Yazid khudu'ar riqab, ya, menundukkan leher mereka, nawakisal absar, sambil menundukkan pandangan, ya. Nah, di mana menyelisih kaidah nahunya pada kata nawakis? Lihat di sini, li'anna fawa'il, ya, fawa'il itu adalah wazan dari kata nawakis. Nah, pertanyaannya, Ustaz, nanti kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, apa itu wazan, Ustaz? Wazan itu bukan lagi pelajaran kita di ilmu balaghah. Wazan itu adalah timbangan kata yang pelajarannya ada di ilmu shorof, bukan lagi di ilmu balaghah. Jadi kalau nanti masih ada yang bertanya-tanya, maka ini sudah keluar dari pelajaran balaghah. Silahkan nanti merujuk kepada buku-buku shorof atau bertanya kepada kawan-kawan yang sudah tahu, ya. Nah, li'anna fawa'ila, ya, karena fawa'il, nah, nawakis ini wazannya adalah fawa'il. Innama tuqasu fi wasfin limu'annasin aqilin, ya, karena kata wazan fawa'il, yakni kata nawakis di sini pada contohnya hanya boleh digunakan atau dikiaskan fi wasfin, bagi sifat limu'annasin aqilin, untuk isim mu'annas yang dia aqil. Iya, di sini annas, tengok di sini, ya, wa idza rijalu ra'au yazida ra'aitahum. Di sini ar-rijal sudah jelas-jelas artinya adalah laki-laki, manusia, ya, laki-laki atau pemuda. Ya, jadi sebenarnya nawakis ini digunakan harusnya untuk muannas. Nah, kalau seandainya lah misal dirubah, wa idzan nisa'u ra'aina yazida, ya, ra'aitahunna khudu'ar riqabi nawakisal absari, baru kalimat ini fasih. Tapi di sini wazan fawa'il justru digunakan bukan untuk yang muannas akil, tapi untuk ar-rijal. Di sini untuk mudzakkar aqil. Maka ini juga menyelisihi kaidah shorof. Baik, ya, tak sambung. Wa min mukhalafatil qiyas, ya, termasuk juga menyelisihi kaidah shorof isti'malu hamzatil qat'i, ya, badala hamzatil wasli, kama fi qawli jamilin bisainah, ya, di sini. Dan diantara bentuk atau bentuk lain dari menyelisih kaidah shorof adalah isti'malu hamzatil qat'i badala hamzatil wasli, ya, digunakannya hamzah qata' sebagai pengganti dari hamzah wasal. Isti'malu hamzatil qat'i, ya, badala hamzatil wasli, digunakannya hamzah qata' sebagai pengganti dari hamzah wasal, seperti dalam ucapan Jamil bisainah ini, ya. Kita lihat di sini, ala la aro isnaini, ala la aro isnaini ahsana shimatan ala hadatsanid dahri minni wa min jumlin. Nah, antum lihat di sini, ala la aro, ya, ingatlah, la aro, aku tidaklah melihat, isnaini. Nah, di sini yang jadi syahidnya, poin penting, ya, di mana penyelisihannya itu terjadi, yakni digunakannya hamzah qata' sebagai pengganti dari hamzah wasal. Nah, di kata isnaini ini, nah, bagi antum anak kelas 11 dan kelas 12 di tahun ajaran yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu, Ustadz juga adalah pengajar ilmu imla. Sudah pasti kita mempelajari hamzah wasal dan hamzah qat'i. Jadi diingat-ingat pelajarannya atau dibuka kembali buku di kelas 11, ya, buku di kelas 10, afwan, buku di kelas 10. Nah, antum lihat di sini, ya, harusnya isnaini ini
baris hamzahnya ini atau baris kasrohnya yang ada hamzah, ada huruf hamzah di sini yang berbaris kasroh. Nah ini harusnya tidak ada, harusnya hanya huruf alif saja, harusnya hanya huruf alif saja, karena kata itsnaini ini adalah termasuk hamzah wasal. Ya, hamzah wasal itu ketika dia didahului oleh huruf lain maka barisnya hilang. Harusnya kata itsnaini ini tidak dibaca i-nya, tapi dibaca ala la arasnaini ahsana syimatan, harusnya begitu. Namun di sini karena memang bahasannya adalah mukhalafatul kalima al-qiyas as-sarfi, maka yang akan ditunjukkan adalah penyelisihannya. Maka di sini dimunculkan hamzah qat'i yang seharusnya digunakan adalah hamzah wasal. Nah ini penyelisihannya. Ala la arasnaini ahsana syimatan. Ya, ketahuilah aku tidak pernah melihat dua hal yang lebih baik. Syima itu bentuk, dua hal yang lebih baik bentuknya. Ala hadasanid dahri, di sepanjang waktu. Minni, daripada diriku, nih kata dia nih ya. Wa min jumlin, dan dari jumlin. Apa di sini? Di sini. Apa jumlah itu? Farosuhu, artinya kudanya. Artinya dia memuji dirinya dan memuji kudanya. Nah, di sini. Nah, syahidnya yang mesti antum tahu adalah kata itsnaini ini. Itsnaini ini harusnya dia menggunakan hamzah wasal karena dia berada di tengah kata. Nah, hamzah wasal kalau dia sudah di tengah kata atau dia sudah didahului oleh kata lain, dia tidak lagi boleh muncul baris di hamzahnya, namun dihilangkan. Nah, seharusnya ala la arasnaini ahsana syimatan ala hadatsanid dahri minni wa min jumlin. Nah, lihat di sini. Faqat'u hamzah itsnaini ma'annaha hamzah wasal. Nah, di sini qat'u hamzah itsnain, dijelaskan hamzah pada itsnaininya. Nah, maksud dijelaskan hamzahnya apa? Dibaca baris kasrohnya pada kata itsnaininya. Ma'annaha, padahal seharusnya dia kata itsnaini ini harusnya dia adalah hamzah wasal. Ini hamzah wasal yang kalau dia di tengah kata dihilangkan baris hamzahnya. Bisa dipahami ini ya. Nah, asyimah al-khalaq. Asyimah artinya khalaq, ya, ini artinya bentuk. Ya. Kemudian al-hadatsani nawaibud dahri, ya artinya masalah gitu ya. Wa jumlin artinya farosuhu, kudanya. Baik, kita sambung ke soal yang selanjutnya, soal nomor 16. Mal maksudu bil karahati fis sam'i. Apa yang dimaksud dengan al karahah fis sam'i? Karahah itu artinya tak enak. Ya, karahah itu artinya yang dibenci. Ya, dibenci karena tidak enak ya. Apa yang dimaksud dengan karahah fis sam'i? Kejanggalan pada pendengaran, itu maksudnya. Kejanggalan pada pendengaran, apa maksudnya? Huwa antakunal kalimatu makruhatan ladas sami'. Tengok di sini. Antakunal kalimatu makruhatan ladas sami'. Jadi suatu kata itu tak enak didengar oleh orang yang mendengar. Bi antakuna wahsyiyah, di mana kata ini wahsyiyah. Kata ini kasar. Ya, wahsyiyah itu artinya kasar, ya. Ta'nufu minha at-tiba'u. Ta'nufu minha at-tiba'u, di mana apa ya, at-tiba' ini kayak rasa ya, dimana perasaan kita itu merasa nggak enak. Unf itu kasar ya, al-unuf itu artinya kasar, sama kayak wahsyiyah. Ta'nufu minha at-tiba', dimana perasaan kita tidak serak gitu, artinya tidak serak dengan kata ini. Tamujjuha al-asma, pendengaran itu menolaknya. Arti pendengaran menolaknya itu kita mengingkari, kata ini nggak enak didengar gitu.
Kama tamujjul aswat al munkara, sebagaimana kita mengingkari atau tidak menyukai suara-suara yang kurang baik. Nahwu kata al-jirishiyya. Nah, contoh kata yang enggak enak didengar itu adalah kata al-jirishiyya, bimakna an-nafas, yang artinya adalah jiwa atau diri. Fi qauli al-mutanabbi, ya, yang dapat kita tahu atau kita lihat nanti contoh dari al-karaha fi sima ini bisa kita lihat pada bait syairnya al-mutanabbi. Nah, ini mutanabbi ini juga sama kayak farosdak tadi, nama-nama yang bakalan antum bakal sering dengar, ya, ketika ada pembahasan tentang syair, atau nanti antum silahkan cari di Google tentang sirah, ya, atau riwayat-riwayat berkenaan tentang mereka-mereka ini, ya. Nanti di sini mubarakul ismi, ya, agharrul laqabi karimul jirishi syarifun nasab. Tengok di sini mubarakul ismi, nama yang penuh keberkahan, agharrul laqab, ya, gelaran yang membuat apa ya, aghar cemburu, artinya memang orang mulia gitu. Karimul jirishi, ya, jiwanya mulia atau pribadinya sangat mulia. Syarifun nasab, ya, keturunan orang-orang yang dermawan atau keturunan orang-orang yang mulia. Nah, itu adalah contoh dari al-karaha fi sama. Nah, al-khulasah, antum lihat di sini al-khulasah, ya, annal kalimah, ya, tengok di sini innal kalimah, afwan, ya, innal kalimata idza ishtamalat ala ahadil umuril arba'ati sabiqati kanat ghaira fasihatin falizaman 'ala al-fasihi, ya, falizaman 'ala al-fasihi ijtinabu hadhihi al-umuri. Nah, kesimpulannya innal kalimah, ya, idza ishtamalat 'ala ahadil umur al-arba'ah as-sabiqah kanat ghaira fasihah. Jika suatu kata, ya, ishtamalat 'ala ahadil umur al-arba'ah as-sabiqah, ya, mencakup atau memiliki 'ala ahadil umur al-arba'ah as-sabiqah, salah satu dari 4 hal yang sudah disebutkan. Pertama apa? Karahatu fis sima, al-karaha fis sima. Kemudian apa? Mukhalafatil kalimah al-qanun as-sarfi. 2. Kemudian gharabatul kalimah. Kemudian tanafurul huruf, ya. Jika suatu kata memiliki satu saja dari 4 hal yang barusan Ustadz sebutkan tadi, ya, maka kata tersebut, nah lihat di sini, maka kata tersebut ghaira fasihatin, tidak fasih, dianggap bukan kata yang fasih. Nah, falizaman 'alal fasih, maka yang menjadi keharusan bagi orang yang mempunyai lisan atau bahasa yang fasih, apa kewajibannya? Ijtinabu hadhil umur, ya, menghindari 4 perkara ini. Karaha fi sama', tanafurul huruf. Kemudian apa lagi tadi? Ya, mukhalafatul kalimah al-qanun as-sarfi. Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Gharabatul kalimah. Nah, 4 hal ini hindarilah agar kata antum atau kalimat-kalimat antum menjadi fasih. Baik. Di sini ada tamrin. Ya, tengok di sini apa perintahnya. Bayin ma akhalla bi fasahatil kalimatil lati wudi'at bainal qausaini. Jelaskan apa saja yang merusak. Akhalla ini merusak. Jelaskan apa saja yang merusak fasahatul kalimat, ya, kefasihan kata-kata
allati wudi'at bainal qausain, yang diletak di antara dua kurung. Nah, antum lihat di sini. Qala al-Mutanabbi, nah ini dua kurung ini aja, antum nggak perlu tahu artinya apa, tapi kalau mau dicari artinya silahkan, namun fokusnya hanya pada kata yang berada di dalam kurung saja. Ya, tengok di sini. Ada kata ibtisyaka, ada kata ibtisyaka, kemudian ada kata musta'didin. Nah ini ya, antum pasti tahu. Kemudian wa kullu itsnaini, iya, kemudian wala yuhlalu. Nah itu ya, di sini ada halilun juga sebelumnya. Kemudian yang nomor 5, nah di sini. Nah ini antum baca. Nah sebenarnya di sini sudah ada jawabannya. Maka nanti antum silahkan perhatikan cara menjawabnya gimana ya. Perhatikan benar-benar sehingga antum nanti bisa memahaminya dengan baik. Nah adapun penjelasannya akan di sini ada jawabannya. Nanti akan Ustaz jelaskan di lain hari di pertemuan selanjutnya. Ya. Waktunya sudah habis, maka saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.